Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanutillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kembali. Bahwasanya salah satu syarat mutlak dalam pelaksanaan ibadah sholat adalah wudhu, dan ini wudhu sangat penting karena itu akan mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat. Jadi kalau ada orang berat khusyuk dalam sholat, salah satu faktornya itu karena wudhunya dia tidak khusyuk. Makanya di dalam tarekat itu diajarkan doa-doa khusus ketika membasuh anggota tubuh yang terkena wudhu ini. Nanti ada waktu khusus kita bahas tentang kaidah-kaidah wudhu. Namun yang menjadi salah satu keistimewaan dari wudhu adalah adanya pesan Rasulullah kepada Bilal bin Rabah bahwa beliau itu lebih dulu masuk surga hanya karena salah satu amalan istimewa, yakni setiap dia batal wudunya dia langsung berwudu, dan selesai berwudu dia melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itulah yang menyebabkan Rasulullah mengatakan, saya mendengarkan bunyi sandalmu di dalam surga Bilal. Jadi Tuhannya Bilal sama dengan Tuhan kita. Wudu yang dilakukan Bilal itu sama dengan wudu yang kita lakukan selama ini. Begitu juga dengan sholatnya. Tapi mungkin yang berat adalah mengistiqomahkan. Itu mungkin yang berat. Kadang-kala kita itu kalau batal wudu ya, kadang kalau ada pekerjaan susah. Misalnya menjual di pasar kemudian batal wudunya, harus pergi ambil air wudu. Itu yang agak berat. Apalagi orang-orang yang punya pekerjaan khusus kemudian yang mengharuskan dia tidak bisa betul-betul terpelihara dari wudu. Tapi kalau tidak bisa, ambil yang sedikit agak di bawahnya. Kapan? Bagaimana itu? Jangan tinggalkan rumah kecuali dalam keadaan ada wudu. Pertama. Yang kedua, setiap mau mandi berwudu. Karena sebenarnya itu kalau mau mandi disunnahkan berwudu. Jadi baik itu mandi biasa maupun mandi junub itu disunnahkan untuk berwudu. Jadi kalau setiap mau mandi berwudu. Nanti kalau selesai berwudu kemudian pada saat mandi itu kita menyentuh kemaluan tanpa pelapis, ia akan batal wudu. Tapi kalau tidak, itu tidak batal wudu. Jadi setiap mau mandi berwudu. Kemudian dianjurkan juga berwudu setiap mau tidur. Jadi setiap mau tidur kita berwudu. Kemudian kapan lagi kita dianjurkan? Setiap mau berhubungan suami istri itu dianjurkan untuk berwudu. Itu sunnah hukum. Mau membaca Al-Quran juga disuruh berwudu. Jadi wudu ini banyak sekali sebenarnya fungsinya. Bahkan ulama-ulama tarekat itu tidak akan makan kecuali dalam keadaan ada wudu. Orang yang sudah berhubungan suami istri kemudian mau makan, tidak usah mandi dulu. Kalau mau makan sahur misalnya, langsung saja berwudu. Langsung berwudu kemudian makan. Karena orang yang dalam keadaan junub kemudian tidak berwudu kemudian makan, itu nanti akan mempengaruhi kesusahan dalam rezeki. Jadi agak berat rezekinya. Jadi makanya dianjurkan untuk berwudu itu sebelum. Tapi kalau orang yang junub, dalam keadaan junub, orang yang sudah melakukan hubungan suami istri, itu tidak menjadi syarat wajib mandi untuk sahurnya dan puasanya. Hanya kenapa kita wajib mandi itu karena mau sholat subuh. Ingat ya, seandainya tidak ada sholat subuh, biar nanti jam 9 pagi baru mandi wajib. Cuma karena mau sholat subuh maka dia harus mandi wajib. Jadi syarat dalam puasanya itu tidak mesti dalam keadaan
lepas dari junub, tidak. Jadi itu tidak menjadi syarat. Jadi ini penting saya sampaikan, kan kadang-kadang orang mengatakan, waduh kita belum mandi junub ini dan sudah mau sahur, silakan sahur. Silakan sahur. Walaupun masuk imsak silahkan kalau tidak mandi, cuma mandinya nanti itu karena mau sholat subuh. Jadi wajib mandinya itu karena mau sholat subuh, bukan karena puasanya. Ya. Jadi saya bilang sekali lagi, seandainya tidak ada sholat subuh, maka biar tidak mandi sampai pagi. Nah, itu tetap tidak membatalkan puasa. Ya, orang dalam keadaan junub. Cuma ada juga satu yang penting saya sampaikan. Bagi wanita haid itu di mazhab Syafi'i diharamkan berwudu. Bagi wanita haid. Jadi ini untuk wanita haid jangan berwudu. Itu kalau Imam Syafi'i. Ya. Jadi ada beberapa ulama yang hanya mengatakan itu makruh karena wudu itu kan bersuci ibadah. Sedangkan orang yang haid tidak mungkin suci. Nah, itu sehingga di situ hukumnya Imam Syafi'i mengharamkan untuk wanita haid. Kalau kita laki-laki orang junub sama dengan orang yang mau melakukan hubungan suami istri misalnya 2 kali, mesti diantara dengan wudu. Itu disunahkan. Jadi di situ Nabi mensunahkan untuk wudu. Nanti kan kalau pengganti wudu ada tayamum. Wah ini tayamum juga jadi masalah. Kadang-kala kemarin kami sempat ditanya oleh salah satu jamaah, bagaimana hukumnya? Karena ini sering biasa dihadapi orang. Ketika ada orang kena penyakit menggigil, kan gitu, menggigil. Misalnya dia sudah berhubungan suami istri kemudian menggigil, tapi mau mandi menggigil. Bagaimana dunia itu? Dibolehkan tayamum. Ini fikih kontemporer ya. Dibolehkan tayamum untuk pengganti mandi. Karena tayamum itu 2 fungsinya, pengganti wudhu dan pengganti mandi. Cuma niatnya beda. Kalau niatnya untuk kalau pengganti wudhu diniatkan tayamum untuk pengganti wudhu. Kalau mandi junub diniatkan juga tayamum untuk pengganti mandi. Nah, jadi tidak usah mandi, cukup tayamum. Bagaimana caranya bertayamum? Itu ada sahabat Nabi. Dia dalam keadaan junub tapi dia lupa melakukan perjalanan. Pas tiba waktu duhur mau sholat, baru dia ingat, waduh, saya ternyata dalam keadaan junub. Nah ini tidak ada air. Cari-cari air tidak ada. Belum turun ayat itu tentang tayamum. Nabi juga belum sampaikan tayamum pengganti mandi. Jadi dia itu bagaimana caranya ini? Dia bilang kalau mandi, kalau berwudu, jadi tayamum itu berarti tanah diusapkan ke tangan. Cuma dia berpikir begitu. Nah kalau mandi orang siram semua badannya, berarti wah ini saya harus berguling-guling di atas pasir ini. Jadi dia pikir begitu. Jadi dia buka bajunya, cuma dia pakai celana, baru dia guling-guling di atas. Dia niatkan guling-guling karena tidak dapat air. Jadi berguling-guling itu sampai semua badannya itu penuh pasir itu, baru dia usap itu. Dia niatkan pengganti mandi. Baru dia bertayamum kemudian sholat. Nanti selesai sholat, kemudian setelah dia kembali ketemu Rasulullah, dia tanyakan, ya Rasulullah, saya tadi dalam keadaan junub, kemudian saya lupa, nanti masuk waktu sholat baru saya ingat. Nah saya melakukan perjalanan. Nah di perjalanan itu tidak ada air. Nah saya mau mandi junub. Rasulullah mengatakan, jadi apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya buka bajuku ya Rasulullah, baru saya berguling-guling di atas pasir. Nabi itu ketawa. Nabi mengatakan, kalau begitu tidak usah berguling-guling, cukup engkau mengambil tanah, kemudian kau usapkan ke badanmu di mana bisa yang kau sentuh. Nah, jadi itulah yang menjadi dasar tayamum pengganti mandi. Jadi kalau ada orang kena penyakit menggigil, kalau mandi dia dikhawatirkan justru para penyakit dan Nabi menyebabkan dia tidak sholat subuh, maka mestinya dia bertayamum pengganti mandi, tapi nanti untuk wudunya tetap berwudu untuk sholat. Kenapa? Karena mandi dia tidak mampu, tapi kalau wudu dia bisa. Makanya tetap berwudu, cuma mandinya diganti dengan tayamum. Ini yang kalau fikih kontemporer itu dibolehkan.
Tapi jangan hanya bilang gigi tayamum saya, wah nggak boleh, nggak boleh. Apalagi sekarang kan sudah ada yang alat ini yang kasih panas air kan, wah itu ya lebih ini lagi kalau sudah ada alatnya. Tapi itu ada dua dasarnya Pak. Ada itu dalam hadis Sahih juga disampaikan. Nabi itu mendatangi salah satu sahabat yang meninggal. Ini sahabat pekerjaannya itu memecahkan batu untuk dia jual. Tiba-tiba dalam melakukan pekerjaan itu ada batu jatuh dari gunung batu itu pas kena kepalanya dan itu terbelah, itu luka. Jadi itu terbuka lukanya menganga sehingga, tapi dia berhubungan dengan istrinya, kemudian setelah itu mau mandi, tapi ini kan lukanya terbuka. Jadi dia tidak tahu bahwa boleh bertayamum pengganti mandi, sehingga dia mandi kemudian dia siram kepalanya karena semua rambutnya harus basah, maka masuklah air ke lukanya, itu menyebabkan dia meninggal. Nah, disampaikanlah kepada Rasulullah, istrinya menyampaikan karena Nabi mengatakan apa yang kematiannya karena kenapa? Dia mengatakan dia ada lukanya ya Rasulullah. Kemudian dia dalam keadaan junub, kemudian dia mandi dan menyiram semua kepalanya. Nabi itu meneteskan air mata. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya dia bertayamum untuk pengganti mandi, kemudian berwudu untuk sholat, itu lebih baik baginya. Jadi itu dasarnya, sehingga tayamum itu boleh, pengganti mandi, kemudian wudu untuk pelaksanaan sholat. Tapi ini jangan dipakai selamanya ya. Jangan bilang, wah sudah ada dasarnya ini, biar tidak mandi. Oh itu tidak boleh. Jadi itu hanya dalam kondisi darurat. Itu. Jadi itu hukumnya ya. Nah, dalam kaidah sholat ini yang saya sedikit agak penting rinci. Pertama, dalam tasawuf itu kita disuruh membersihkan 4 hal sebelum sholat. Yang pertama, periksa dulu an-nadhafah. An-nadhafah ini adalah kotoran yang nampak oleh mata seperti najis yang ada di pakaian. Itu kotoran lahiriah ya, seperti tai cicak apa, itu dibersihkan semua. Itu mesti, karena syarat sahnya sholat itu, tempat sholat itu dan pakaian dipakai sholat adalah suci dari najis ya. Tapi kalau ada orang ada wudunya kemudian injak tai ayam, itu cukup bersihkan tai ayamnya, tidak usah ulang wudunya. Itu karena wudunya tidak batal, hanya tidak bisa sholat karena dia mutanajis. Makanya kalau ada orang Pak selalu keluar air kencingnya, kan ada orang biasa begitu, namanya laki-laki yang orang tua lah, sedikit-sedikit keluar, kadang kalau batu keluar lagi, memang tidak bisa tertahan karena karetnya sudah tidak bagus. Ya kan? Maka orang yang seperti itu dalam kaidah fikih caranya ambil kapas sebelum sholat, ambil kapas, kemudian ganti celana yang sering terkena najis itu sampai kalau sudah ganti kapas itu, kemudian kita dulu bersihkan, kemudian ambil kapas untuk melepisi bagian depannya. Tapi jangan pakai pampers ya, cukup kapas, kemudian pakai celana, kemudian berwudu. Nanti kalau keluar itu dimaafkan. Tapi kalau kita ikut berjamaah, jangan sentuh jamaah yang ada di samping kita, karena kita mutanajis. Ya, jangan sentuh. Jadi kita berdiri kasih tahu aja, bilang nggak usah sentuh. Kalau sentuh ada pelapis kan tidak masalah. Itu yang kalau sentuhan kulit. Makanya begitu juga lah kenapa anak kecil yang dibawa ke masjid yang pakai pampers, ketika digendong oleh bapaknya atau mamanya itu sebenarnya mutanajis. Mestinya itu dilepas pampersnya, dibersihkan, kemudian anak itu diwudukan, kemudian dibawa ke masjid sama-sama. Kalau kita bawa ke masjid, karena kapan dia pakai pampers, kemudian di pampersnya itu ada yang kencing, maka itu menjadi mutanajis. Ketika kita sentuh, maka kita terkontaminasi dengan mutanajis itu tadi, dan itu tidak boleh sholat. Itu bahayanya. Nah, ini penting saya nukatnya supaya kita paham betul kaidah ini. Nah,
Sama itu tadi yang selalu keluar air kencingnya, ya begitu caranya. Dikasih, tapi wudunya tidak boleh dipakai 2 kali, hanya sekali. Dia bilang, sudah tadi baru wudu lagi. Tidak, kalau mau sholat bersihkan lagi. Nah, itu caranya. Jadi jangan bilang, wah itu bisa aja dipakai sampai maghrib. Oh, tidak bisa, harus dibersihkan lagi. Nah, jadi lepas, bebas dari najis. Kemudian ini baru pakaian, tapi kebersihan hakiki pakaian, ini yang susah. Kalau bersihan lahiriahnya kan yang penting sudah dicuci. Tapi mencuci juga ini banyak ibu-ibu yang bahaya. Makanya di laundry juga itu bahaya, Pak. Kalau yang tukang laundry tidak tahu cara mensucikan najis, patah itu. Misalnya begini, ada kadang-kadang kalau di laundry itu dicampur. Ada baju anak kecil yang ada kotorannya, najisnya, kemudian kita masukkan ke dalam mesin cuci, kemudian langsung diisi sabun, kemudian diambil ke pakaian, dikasih masuk semua di situ bercampur, maka semua pakaian yang ada di dalam ini itu mutanajis, tidak boleh dipakai sholat. Biar dikasih sabun 10 kali, tetap dia mutanajis, karena sabun itu tidak mensucikan. Itu bahayanya, Pak. Ini perlu hati-hati. Sama nih kalau makanan, misalnya beli ikan, bukan ikan, membeli ayam kita beli, kemudian misalnya ayam potong, kemudian kita bersihkan itu ayam, masukkan ke dalam baskom, kemudian air pembersihannya kita tumpahkan, tapi masih ada airnya di dalam tersisa, dan itu ada warna darah yang tidak menjadi bening, tapi menjadi warna darah, masih nampak warna darah, kemudian kita campur dengan bumbu, maka semua makanan yang tercampur ini menjadi haram, karena itu najis. Ini hati-hati ibu-ibu yang tukang masak, apalagi yang beli ayam KFC. Kalau penjualnya tidak tahu, itu patah. Makanya kenapa semua penjual yang berupa daging apa ini mestinya paham agama, Pak. Itu mestinya ngaji. Karena itu patah akibatnya. Misalnya kita beli ayam, sudah diiris-iris, kemudian dimasukkan air, dicuci, tapi air pencucian kita tumpahkan, kemudian masih ada air tersisa sedikit di bawah, kan biasa begitu. Di baskom itu tersisa, dan itu ada warna darah di situ. Jadi bukan darah kental, tapi warna air yang masih berwarna darah. Kemudian itu dikasih bumbu, maka semua ayam ini menjadi najis dan itu haram dimakan. Bahayanya. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu ambil saringan atau dandan, bersihkan ayam itu, kemudian pindahkan ayamnya ke dandan supaya airnya menetes ke bawah sehingga habis, kemudian masukkan kembali ke baskom untuk dikasih bumbu. Itu yang aman. Ibu-ibu harus dengarin. Tapi ada masalah, penjual bakso. Ini juga, ini saya harus luruskan juga itu. Karena ini kan persoalan makanan. Kenapa kadang sholat itu susah khusyuk karena faktor makanan. Begini, daging. Saya kalau di Makassar itu paling hati-hati, apalagi daerah-daerah yang bercampur dengan non-muslim. Kenapa? Karena kadang-kala penggilingan daging orang muslim ataupun non-muslim kan bawa babi juga dia giling, bakso babi kan. Nah itu kalau sudah digiling daging babi, itu penggilingan tidak dibersihkan, tidak mungkin kan dia cuci. Dia masukkan, kalau ada orang masukkan daging kemudian daging sapi, memang daging sapi, tapi daging babinya masih ada di dalam. Ini yang hati-hati.
Tapi penjual bakso di sini kayaknya tidak. Saya juga Pak paling takut itu kalau misalnya kayak di Makassar. Kalau wilayah-wilayah Sidrap kan masih agak aman kalau ini. Kalau di Makassar itu saya paling takut makan coto. Kenapa coto di Makassar saya paling takut makan? Coba pikirkan. Semua penjual coto yang lebih serius di Makassar, kalau kita masuk mau makan coto, tanya ada hati, pasti dia bilang ada. Dan daging hati tidak mau habis. Yang menjadi masalah, kalau sambal sapi hatinya paling tinggi 2 kilo. Coba pikir. Ya kan gitu. Ini kan yang dipikirkan orang. Kalau kita sambal sapi, nah paling tinggi 2 kilo hatinya itu, daging hatinya. Nah kalau 1000 penjual coto nah ada semua hati, dari mana diambil? Nah tidak ada sapi, hati semua isinya. Kan gitu. Coba pikir Pak. Ini yang kadang orang tidak pikirkan. Karena sekarang ada fermentasi darah yang jadi hati. Itu karena hanya ingin menutupi kebutuhan konsumen katanya. Ini barang. Ini makanya saya kalau masuk beli daging beli contoh langsung saya bilang daging sama, jangan campur, bahaya. Ini penting saya sampaikan ya. Jadi hati-hati. Karena banyak ini banyak. Utamanya tadi makanya makanan. Saya tuh paling hati-hati sekali kalau ini siapa tahu kayak ayamnya tidak disembeli ayam. Karena ada teman saya penjual ayam potong, bukan teman dagang tapi dia kenal dengan saya. Saya biasa tanya begini, dari penjual ayam potong sini. Dia itu mengantar ayam potong, jadi dia ambil ayam potong di kandang, baru dia antar ke penjual. Jadi dia hanya mengantar itu. Saya tanya, biasanya kalau mengantar ayam begitu, biasa ada mati atau tidak? Dia bilang, salah pertanyaan Ustaz. Kenapa? Bilang jangan bilang biasa gak ada mati tidak atau tidak. Bilangin saja berapa yang mati. Dia bilang masuk. Dia bilang pasti ada mati. Makanya penjual ayam potong itu Pak Ustaz tidak pernah lari 100 mobilnya, selalu lari 120. Karena kalau lambat kepanasan ayam mati dia. Makanya kita harus singgah siram itu. Dan pasti ada mati. Kalau kita bawa sampai 1.500, 2.000 ekor, pasti minimal itu 10 mati. Saya bilang berarti rugi itu kalau dibuat. Dia bilang tidak, dijual itu. Saya bilang maksudnya, nah bilang beli juga itu penjual ayam potong. Saya bilang apa memang? Nah bilang ada juga yang beli, tapi itu daripada dibuang rugi. Kalau dijual harganya cuma setengah dari harga yang ini. Saya bilang wah salah itu. Dia bilang bukan di saya. Saya bilang wah itu makanya hati-hati juga. Kan saya bilang kalau pergi beli ayam potong Pak, lebih baik kita yang sembelih, beli yang hidup baru kita sembelih. Jadi sembelih saja baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan baca baru kasih di situ nanti dia itu lebih aman. Ini lebih aman ini. Itu bahaya juga, bahaya. Kita kan selalu ini jadi aja. Oh tidak, kalau dia tidak disembelih maka itu bangkai. Kita makan nih Pak 40 hari 40 malam sholat tertolak. Bayangkan kalau kita pakai buka puasa pertama sampai lebaran belum diterima. Yang buka puasa Syawal masih ditolak 40 hari, 10 hari setelah lebaran baru bisa. Apalagi kalau dipakai lagi nanti kalau lebaran banyak perang lagi. Ini penting, ini saya wasiatkan. Makanya hati-hati. Jadi orang kan kita kan kadang tidak memperhatikan itu. Ambil beli jadi ini, oh itu patah. Makanya hati-hati. Mulai dari makanan tadi ya. Makanya itu kalau mau sholat periksa tadi. Jadi mulai baju ya, baju ini harus bersih dari najis. Kemudian tadi mencucinya itu hati-hati. Makanya Bu kalau mencuci pakaian anak yang ada najisnya,
Dibersihkan dulu najisnya, dibersihkan di luar. Setelah bersih, baru pakaian itu dimasukkan ke dalam bak mesin cuci. Kemudian diambilkan air, kemudian diisi air. Nah, jangan dikasih sabun dulu, cuci dulu pakai air. Setelah itu airnya dibuang. Kalau dia tidak berwarna, ada berwarna najis, dan air yang di dalam itu juga tidak ada berubah warnanya, baru dikasih sabun. Karena sabun itu membersihkan, bukan mensucikan. Sama aja orang mandi junub, jangan pakai sampo sama pakai sabun. Kalau mandi junub tidak bisa bersih tuh, tidak suci itu, cuma bersih. Jadi kalau mandi junub Pak, jangan pakai sampo, jangan pakai sabun kalau mandi junub. Karena kapan kita mandi junub, belum dibasah semua badan, baru kita ambil sampo kayak anak pesantren. Karena saya dulu kan di pesantren Pak, di pesantren itu kan kita kikir, kalau bawa sampo 1 botol ke sumur, habis itu baru pulang. Karena teman minta semua, jadi kita akali. Jadi kalau mau pergi mandi dikasih tumpah memang di kepala. Jadi pokoknya si memang di kepala. Sudah baru dikasih begini. Oh ya. Jadi nanti kalau mandi disiram kepala digosok, mana sampo habis di sini kita disimpan. Itu akalnya anak pesantren. Saya lama di pesantren jadi tahu. Jadi itu tidak boleh kalau mandi junub. Kalau mandi junub itu tidak boleh pakai sampo dulu, jangan, lebih amannya. Jangan juga pakai sabun. Jadi kita mandi junub, ambil air, bersihkan adanya beliau. Sudah paham? Kemudian sudah itu cuci kedua tangan, kemudian berwudu. Laki-laki kalau mau ambil yang utama, jangan berwudu sempurna, mengusap kepala sampai telinga, jangan cuci kaki. Jangan cuci kaki. Makanya 2 cara mandi junub itu. Jangan cuci kaki, cukup mengusap kepala sampai telinga. Tapi di saat mandi tidak boleh mengangkat kaki dari lantai. Itu harus menempel. Nanti selesai mandi baru langsung cuci kaki, tidak usah lagi ulangi wudu. Itu masih bersambung. Apa gunanya? Tidak ada laki-laki yang ulama syahwat yang mengamalkan itu pesan Sayyidina Ali. Kalau perempuan berwudu sempurna, tapi kalau laki-laki pakai juga wudu sempurna, tidak masalah, boleh. Cuma memang makanya kenapa 2 tata cara mandi junub, yang tidak berwudu sempurna itu untuk laki-laki, yang berwudu sempurna itu untuk perempuan. Kenapa Aisyah tahu sekali tata cara mandi junubnya Rasulullah? Karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Makanya salah satu sunnah itu dalam rumah tangga, bermandi sama suami di kamar mandi bersama. Biasanya Bu. Itu salah satu sunnah, ya. Makanya Aisyah paling tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah. Kemudian kalau sudah berwudu, ambil air di tangan kiri, jangan tangan kanan. Ambil air, tumpahkan di tangan kiri, baru salah-salah rambut 3 kali. Supaya kita terhindar dari sakit kepala, baik itu sakit kepala sempurna maupun sakit kepala sebelah, migrain. Apalagi biasa ada wanita itu kalau mau haid kadang sakit perutnya, sakit kepalanya, itu obatnya. Mengambil air kemudian menyela-nyela rambut 3 kali. Kemudian setelah itu ada yang menggosokkan, mengelapkan tangannya di tembok. Ada yang pakai itu ada hikmahnya, tapi kalau itu saya tidak buka itu. Cukup mengambil air kemudian siram badan sebelah kanan 3 kali, bukan 3 timba ya, 3 kali. Ambil biar 1 timba, siram sedikit 3 kali, sebelah kiri 3 kali, baru kepala 3 kali. Jadi 3 kali dulu, baru siram seluruh badan. Biarkan dulu seluruh badan basah, baru kita gosok, pastikan tidak ada lagi yang tidak basah. Baru kita ambil sampo sama sabun. Karena kalau sudah basah semua, itu sudah selesai di mandi junubnya. Jadi kalau sudah basah digosoknya apa? Sudah, oh tidak basah semua ini sudah. Jangan pakai sabun. Langsung kalau tadi laki-laki cuci kaki. Nah, baru kita ambil sabun, baru sama sampo, baru mas sabun karena selesai di mandi junub. Jadi jangan ganggu mandi junubnya. Jadi mandi junub itu tidak banyak yang dipakai Pak. Nabi itu Aisyah mengatakan, saya mandi bersama Rasulullah itu 3 timba. Berdua
Pak. Ini 3 ember. Iya memang karena di masa Nabi itu kan air kan susah. Makanya berwudu saja itu bisa pakai 1 gelas. Itu sampai 2 gelas. Makanya orang Arab kalau dikasih tahu tayamum, tahu betul itu. Kenapa? Karena kebiasaannya lebih banyak bertayamum. Karena susah airnya. Nah kalau kita, makanya itu surga itu Pak disebut mengalir sungai di dalamnya. Woi gembiranya itu orang Arab. Kenapa pasir? Kering, baru dia bilang mengalir sungai. Ada sungai yang begini dia bayangkan itu. Woi surga itu nikmat betul ada airnya. Kalau di Indonesia Pak dikasih tahu, bilang ada sungai malah bilang banjir nanti itu sungai itu. Iya kan? Jadi memang, jadi juga ayat ini kan memberikan kesan itu untuk kesenangan memang di surga itu, dan memang begitu. Nah, dalam posisi kita sebenarnya sudah mandi wajib tadi, ya itu yang paling aman. Jangan pakai sabun sama pakai sampo di saat mandi wajib. Nanti selesai mandi wajibnya baru pakai sabun sama pakai sampo. Itu paling aman ya. Jadi jangan itu kayak itu tadi baru siram 2 kali karena kedinginan, langsung ambil sampo gosok cepat. Oh itu tidak suci. Karena sabun tidak mensucikan, hanya membersihkan. Jadi beda suci, beda bersih. Nah, ini. Kemudian, aman. Tadi pakaian kan, yang kalau bersih dari najis, baru masuk ke pakaian bersih dari keharaman. Oh, ini yang banyak. Baju caleg, oh hati-hati Pak. Sarung caleg hati-hati. Ya, kan halal itu kan jelas. Yang haram itu ada 2, haram li zatiha, haram li ghairiha. Jadi kalau bajunya ini kita curi, maka itu haram. Atau kita tidak curi, bagaimana caranya? Kita ambil baju ini karena sogokan. Makanya tadi saya bilang baju caleg, itu juga haram karena prosesnya. Kemudian yang ketiga, uang yang kita pakai belikan baju itu tidak dikeluarkan zakatnya, itu juga dihukumi haram. Karena uang haram dipakai beli baju. Yang keempat, oh ini yang banyak, mengambil keuntungan dari berbohong. Misalnya menjual jual beras tidak cukup 1 liter, keuntungannya dari situ dia belikan baju, padahal ini proses jual belinya haram. Dia belikan baju, baru bajunya dipakai sholat, oh tidak akan diterima itu. Nabi sampaikan dalam hadis Bukhari, siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, kemudian dia pakai sholat, maka sholatnya tertolak. Ayo mulai ini banyak pusing. PNS, saya kasih tahu ini. PNS masuk kantor jam 9, pulang jam 2, sekalinya terima gaji dan terima semua gajinya, padahal kerjanya cuma 3 jam. Kemudian gaji itu dia terima baru dia belikan baju. Oh, itu haram karena li ghairiha, bukan li zatiha. Banyak dikena. Makanya saya bilang Pak, jangankan kita yang ini, kita saja yang istilahnya yang selektif betul itu. Makanya saya itu Pak hati-hati betul, karena itu wasiat ulama itu pun belum bisa bebas, belum bisa terlepas. Setiap mau pergi ceramah itu saya selalu wanti-wanti, mulai dari ketika datang ceramah ke masjid, kemudian ceramah di tempat-tempat tertentu, kan ada itu Pak, bandar narkoba, bikin acara, kita tidak tahu kan, yang showbiz,
yang pahalo-halo Indonesia itu. Karena panggil kita tidak tahu. Dia nikahkan anaknya pada pekerjaannya begitu, uangnya dari situ, kan kita tidak tahu. Makanya saya itu hati-hati betul. Kadang-kadang itu Pak, karena ulama kan itu kasih tahu. Nah, sama dengan uang masjid. Saya hati-hati betul itu kalau uang masjid. Hati-hati betul. Makanya semua ceramah yang kalau saya ceramah, tapi ini agak berat memang Pak. Tidak semua orang bisa dekat. Saya pun itu berpikir jauh sebelumnya. Ketika saya dipanggil ceramah di masjid, maka amplop itu pasti saya tandai. Kalau dikasih, pasti saya kasih tanda silang. Itu saya kasih tahu istri. Semua yang ada tanda silang itu pisahkan, dan itu yang kau masukkan ke pesantren. Jangan kau pakai untuk anak-anakmu dia makan. Kenapa? Karena uang masjid itu Pak, ada uangnya fakir miskin, anak yatim yang dia sedekahkan. Kayak acara begini, kita sholat subuh begini, ada orang miskin yang datang ke sini. Sebenarnya sisa pembeli berasnya dia sedekahkan di masjid mungkin 2.000 rupiah. Datang Pak Ustaz ceramah, dikasih amplop, diambilkan dari situ. Baru Pak Ustaz belikan mobil. Ini kan jadi masalah. Makanya saya mengatakan, kasih tahu istri, saya kasih tahu memang semua yang ada tanda silang itu pisahkan. Itu dari masjid, dan itu yang memasukkan ke pondok untuk gaji tukang, untuk pembangunan, supaya wakafnya orang berlanjut. Jangan kau makan untuk itu. Itu berat banget. Itu tidak mudah. Itu pun belum tentu sahabat. Makanya dalam hidup ini jaga betul. Ada juga itu Pak, pergi pengajian, orang bagi nasi kotak, nabi 2. Haram juga itu. Haram. Itu haram ligairiha, karena prosesnya. Yang halal itu cuma satu. Kan gitu. Ini ibu-ibu yang banyak kena. Laki ibu yang kena. Iya. Dia bilang kan kesempatan. Orang bagi nasi kotak, orang buka puasa, dibagikan, dapat satu-satu, ambil lagi satu. Dengan harapan mau bawa pulang ke rumah. Padahal itu tidak halal. Ketika engkau makan, oh sudah, buka puasa dari pertama sampai Syawal tidak akan diterima. Puasa macet, doa macet di Ramadan, sholat tidak bisa. Karena kenapa? Engkau mau makan makanan dari haram lebih baik. Ini baru makanan. Belum dimasuk ke hati, belum ke pikiran, belum ke sakit. Ini beratnya. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu langsung loyo. Waduh, ini gimana ini? Makanya dari situlah ulama kita mengatakan, engkau mungkin khusyuk dalam sholatmu, khusyuk mungkin, tapi pakaian yang kau pakai ada benda haram di situ mengikut. Makanan yang kau makan ada makanan haram. Jangan katakan sholatmu yang khusyuk itu diterima, dia tertolak. Dan boleh jadi sebaliknya, engkau sholat tidak bisa khusyuk, sembarang saja ruku apa, tapi pakaian yang kau pakai itu bersih, makanan yang kau makan itu bersih, maka Allah terima sholatmu, walaupun hanya dengan sholat yang biasa seperti itu. Ini berat ini. Makanya dari sejak kapan kita mulai masalah kan? Tapi tidak ada dosanya Pak bagian tidak tahu. Nah kan? Iya, makanya ada juga jelek itu kalau ada ustaz datang ceramah. Kayak saya ini kan jadi masalah kan? Iya. Seandainya tidak ditahu selamanya aman, nanti ditanya sama mereka, itu kotor, tidak tahu itu. Nggak ada yang kasih tahu. Jadi sekarang bapak ini nanti start hari ini berdosa. Itu gara-gara saya kan. Makanya agak berat itu. Dan Nabi memang sudah katakan bahwa yang banyak mandi dalam surga itu di kalangan umatku yang tidak tahu. Iya, ulama mengatakan yang banyak masuk surga itu orang bodoh. Karena memang kalau dia lakukan melanggar, dia bilang saya tidak tahu, begitu juga selesai. Jadi itu sebenarnya. Makanya ulama kita itu ada sesuatu yang dia diamkan, tidak bertanya, tidak tahu, lebih aman dia. Makanya Turki itu kan juga pernah keluarkan fatwa, tidak boleh azan pakai pengeras suara begini, tidak boleh.
itu diharamkan azan pakai pengeras suara, itu dituruti. Itu berlaku sampai 7 tahun. Kenapa? Alasannya jelas. Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak pergi melaksanakan sholat, maka dia adalah ahlun nar. Dia bilang kalau pakai komik masuk semua orang neraka. Dia dengari, jangan kau pakai mic. Yang kalau satu kita orang dengari kan tidak masuk neraka nih. Kan gitu. Jadi kenapa orang jamaah masuk neraka? Gara-gara kau asal pakai mic. Karena dia dengar, coba tidak pakai mic, tidak dengar kau, jadi tidak masuk di neraka. Itu dia fatwa. Coba benar juga Pak itu. Saya dulu itu, kenapa ini ada fatwanya dari Turki lain-lain? Nanti ternyata itu alasannya. Melihat dari kaidah fatwanya itu, bahwa ketika orang mendengarkan azan kemudian tidak menunaikan sholat, maka dia adalah penghuni neraka. Jadi kalau pakai mic kita berapa kilo pergi? Nah tidak ada nih orang di Mamuju Pak tidak dengar azan. Jadi orang masuk neraka gara-gara kita yang azan pakai mic. Tidak usah pakai mic supaya dia tidak dengar, supaya selamat dari neraka. Dengan begitu, itulah fatwanya orang ulama Turki dulu. Tapi berubah karena kenapa? 7 tahun diberlakukan, tidak ada yang pintar azan. Tidak ada lagi pintar azan lurus saja dia kembali berlakukan. Nah itu kan jadi masalah itu kan. Jadi memang dalam fatwa fikih ini begitu, agak berat dalam pertimbangannya itu. Nah kemudian ini yang tadi pakaian. Jadi makanya begini Pak, saya kasih tahu ya, jangan sembarang kalau mau ambil kehati-hatian, jangan sembarang menggunakan pakaian untuk sholat. Walaupun pakaian itu kita beli, paling aman pakaian dipakai itu sholat adalah pakaian yang disedekahkan orang. Paling aman. Tapi itu pun kalau yang sedekah, biar caleg Pak, biar caleg, kan tidak masalah. Bupati sedekah tidak masalah, biar kasih. Yang penting jangan bilang, tapi ingat ya. Ingat ya. Ini sarung, diingat ya. Itu sogokan. Kalau nak kasih jadi saja, ini apa nih bilang? Sedekah, mudah-mudahan sedekahku sehingga hajatku. Minta tolong didoakan ya, saya maju ini cari didoakan. Oh itu bukan sogok, itu sedekah namanya. Kapan dia jadi sogok? Ketika dipegang barang-barangnya baru dikasih tahu. Nomor berapa kau coblos? Nomor 2 ini, mau kau pindah ke nomor 1 ini saya mobil. Kalau tidak saya ambil kembali. Itu sogok karena membeli suara. Makanya caleg-caleg yang maju ini sedekah saja. Saya kasih saja sedekah orang. Kasih tahu ini kau ambil. Itu kan sedekah dianjurkan oleh Nabi dan itu yang membuka pintu rezeki. Tidak dilarang. Jadi jangan katakan semua caleg yang membagi-bagi uang itu sogok. Tidak. Kalau niatnya untuk mensedekahi orang baru minta kepada Allah supaya dikabulkan hajatnya, tidak masalah. Yang salah itu ketika nanti mau mencoblos kalau dikasih. Ini penting ya. Jadi pisahkan, tidak semua itu Pak. Dalam fikih itu jelas mana yang masuk rusa itu, mana yang makan, tapi kan tidak berdosa kan. Orang disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Tidak ada hadisnya bilang berdosa. Kalau ada orang bilang kalau disogok berdosa, tidak ada dosanya. Cuma yang ada itu ar-rasu wal murtasibinan, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu tidak berdosa itu. Karena kalau berdosa bisa bertobat. Makanya disebut pinar. Karena makanya hati-hati. Karena kadang kita kan meninggalkan sesuatu karena hal kecil. Makanya Allah murka itu. Saya mengatur rezekimu, saya berikan kau kesehatan, anak-anakku saya jaga, kehidupanmu saya sudah berikan ketenangan. Masa kau meninggalkan hati nuranimu gara-gara uang 2.000? Kau menggadaikan keyakinanmu dengan itu, makanya disebut sogok. Coba saya mau balik, tidak usah Allah, karena Allah murka. Kita saja kalau ada kemanakan kita ambil bawa pergi ke rumah,
Kita yang jaga dia, kita kasih makan dia, kasih uang belanja setiap hari, bikinkan tempat, pokoknya dijamin semua apanya dikasih semua. Anak-anaknya kita anukan kalau sakit. Baru sekalinya ada orang kasih uang, nah tinggalkan kita. Apa kira-kira kita bilang? Ini bodoh, kira-kira gitu kan? Dan kita pasti berkah. Begitulah Allah kenapa berkah orang yang menyokong. Sebenarnya kan orang rugi sekali itu. Kalau nak bawa kaki uang 500.000 baru kita gadaikan, rugi sekali nih. Nah, berapa tahun umur tak? Apalagi yang sudah 50 tahun umurnya di sini, jangan 60, rugi sekali. Begini Pak, mau kita barter. Ada yang mau jual di sholat subuhnya tadi? Kira-kira mau jual? Kasih tahu saja Allah. Saya kasih ustaz ini pada sholat subuh, jangan kami kasih kayak Allah. Yang mau jual 500.000, kira-kira mau jual? Pahala sholat subuh tidak mau? Atau semua pahala sholat subuh tak boleh sholat sampai sekarang mungkin jual 5 juta? Coba hitung di semua kebaikan tak sedekah selama ini, berapa juta kira-kira nilainya? Kalau orang bawakan uang sogok kasih tahu itu tidak cukup, karena tidak ada gunanya kan disebut masuk neraka. Coba itu bahayanya, tapi tidak ada di sini. Ini bahayanya Pak kalau sogok itu. Kenapa di Allah mengatakan, Nabi mengatakan awasi wal murtasikin, sogok dan menyogok itu keduanya, ya. Karena yang memberi itu menyebabkan orang celaka, dan yang menerima itu juga mencelakai dirinya, makanya disebut keduanya masuk neraka. Ini hati-hati. Tapi tidak ada dicari biasa di sini mak bagi-bagi di. Tapi kalau mak bagi-baginya tadi hanya sedekah Pak, itu tidak berdosa. Saya ada jamaah Pak yang terkenal betul sangat dermawan. Saya pernah tanya begini, pertanyaan saya itu simpel. Karena saya dipanggil ceramah, saya kasih tahu, Pak Haji, bisakah itu tidak dikasih uang orang dan pergi mencoblos? Nah bilang, susah Ustaz. Saya bilang, jadi Pak Haji masuk? Dia bilang, tidak Ustaz, saya tidak masuk. Jadi uang yang saya keluarkan ini memang saya niatkan untuk menggantikan rezekinya orang yang pergi mencoblos karena tidak bekerja seharian. Saya berdosa gara-gara dia memilih pemimpin yang saya ingin angkat pemimpin. Gara-gara dia pilih dan dia tidak carikan nafkah keluarganya. Jadi itulah yang saya ganti. Saya bilang, jadi kita kasih siapa? Dia bilang, pokoknya semua yang mencoblos tidak mencoblos, kasih semua. Karena saya memang sedekah kaji. Saya bilang, bisa tidak dikasih uang? Langsung dia ngomong kasih tahu saya, orang sholat jenazah saja Ustaz dikasih amplop. Jelas-jelas kewajibannya. Saya pikir, betul juga. Jadi orang yang saya sholat jenazah jelas kewajiban dari Allah, itu masih dikasih amplop sedekah. Apalagi kalau hanya memilih pemimpin dan tidak dikasih sedekah, itu berat. Nah, jadi itu alasannya. Jadi saya mengatakan kalau begitu jaga itu, jangan pernah melenceng niatnya. Dia bilang tidak, memang saya itu kalau bagi bukan saya bagikan. Saya pernah kasih tahu tim sukses, jangan pernah kau minta dia mencoblos. Kasih tahu saja bahwa ada sedekahnya di Pak Haji. Kau terima silakan, kau mau coblos siapapun tidak usah permasalahkan. Kami tidak minta ini, cuma kau minta dia minta didoakan. Kalau dia tidak dapat di dunia, nanti di akhirat dia dapat dekatnya pahala. Wow, itu mantap Pak. Ini untuk caleg yang mau maju ya. Saya kasih tahu. Wah ini 30 menit. Saya tidak selesaikan sedikit ini karena ini pakaian dijaga tadi ya. Kemudian hati juga. Oh kalau ini jadi masalah. Makanya Nabi mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasal layali. Kalau orang baku bombek lebih dari 3 hari, itu bukan dari golongan kami, kata Nabi. Makanya orang yang mau pergi umrah itu Pak, jangan kompornya diurus. Apa pada tetanggamu dulu yang tidak baku cocok sama kamu. Tidak ada guna berangkat. Karena Nabi tolak, karena dia mengatakan bukan golongan kami. Kau datang di situ, labbaik Allahumma labbaik. Allah mengatakan la labbaik la, tidak ada yang panggil kau ke sini. Itu tetanggamu tidak baku ngomong baru kau ke sini. Makanya hati-hati. Tidak ada jualan di sini bola bali umrah. Jangan kompor dulu diurus. Cari semua orang yang bermasalah, pernah bermasalah dengan kita, minta datangin untuk minta maaf dan minta dimaafkan.
Sudah itu baru berangkat. Insya Allah Nabi akan menjemput. Kalau tidak baku ngomong tetangganya sini, tidak baku cocok saudaranya di sini, tidak baku cocok di sini, baru datang dan putar-putar, siapa yang panggil ke putar-putar sini? Itu kan jadi masalah. Sholat musayyak di sini tidak akan dipelihara. Itu bahaya. Makanya jangan coba-coba. Kalau ada orang yang tidak temani berselisih, datang minta maaf. Kalau kita yang salah minta maaf. Kalau dia yang salah maafkan. Wa'afina anin nas. Itu perintah agama. Jangan bilang suruh dia minta maaf. Oh itu iblis itu. Mereka kalau bilang saya lebih baik darinya. Oh ana hayrun minka. Iblis lumpur itu. Iya. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Karena saya terbuat dan terciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Padahal memang Pak, kan apa bedanya tanah dengan api? Tanah itu tempatnya tumbuh semua tanaman. Kalau dia masuk itu bisa tumbuh. Tapi kalau di api tumbuh atau tidak? Mati. Tanah itu kecil besar tetap akan selalu diinjak, dia tetap tawadu, merendahkan diri. Api Pak, oh sudah. Kalau kecil bersahabat, kalau besar habis itu. Kemudian api itu tidak ada berhentinya, tidak ada pendiriannya. Angin ke sini dia lari ke sini, angin ke sini lari ke sini. Pokoknya semua yang di dekatnya itu dia hanguskan. Kalau kecil bersama, kalau besar hanguskan semua. Makanya ada orang biasa begitu Pak. Kalau kecil masih sahabat sama kita, sekalinya besar, wow, nakal sini. Ini tidak ada di sini ya. Itu iblis itu. Itulah kenapa kemudian kalau ada sesuatu yang bau dibakar pasti tidak hilang baunya, digantung juga tidak hilang baunya, dimasukkan ke air juga tidak hilang baunya. Tapi kalau dimasukkan ke tanah pasti hilang baunya. Artinya apa? Ketika ada kejelekan orang, masukkan kepada dirimu, jangan kau keluarkan. Karena kau dari tanah, sembunyikan aibnya orang. Itu kenapa manusia itu lebih mudah dibanding iblis. Jangan coba-coba dibalik ya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ada yang mau bertanya?